Pernah kepikiran nggak sih, air yang kamu minum hari ini itu bisa jadi dulu pernah jadi awan di atas hutan Amazon? Atau malah jadi bagian dari gletser di Kutub Utara? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah mesin air raksasa yang bikin semua itu jadi mungkin. Namanya hidrosfer. Dan ini jelas lebih dari sekedar air minum biasa. Yuk kita selami bareng-bareng. Oke, sebelum kita nyemplung lebih dalam, kita lihat dulu gambaran besarnya. Kenapa? Karena untuk ngertiin soal air, kita harus sadar kalau di planet ini tuh nggak ada yang namanya jalan sendiri-sendiri. Semuanya saling nyambung. Dari info cuaca di HP kamu, sampai cara kerja planet ini secara keseluruhan. Pasti pernah lah ya, tiap pagi refleks pertama mungkin buka aplikasi cuaca. Mau hujan apa cerah nih? Perlu bawa payung nggak ya? Kelihatannya sepele banget kan? Tapi sadar nggak sih, di balik info simpel itu, ada sebuah sistem planet yang super rumit lagi bekerja? Nah, betul banget. Info cuaca yang kita lihat itu sebenarnya cuma puncak dari gunung es. Cuma permukaannya doang. Di bawahnya ada interaksi yang luar biasa kompleks antara berbagai elemen di bumi. Dan ini semua adalah bagian dari sebuah sistem yang raksasa. Dan inilah dia sistem raksasa itu, namanya geosfer. Anggap aja ini adalah semua lapisan yang ngebentuk planet kita. Ada atmosfer, itu udara. Litosfer, itu batuan. Biosfer, itu semua makhluk hidup. Dan tentunya hidrosfer, alias air. Semuanya ini tuh kerja bareng nonstop. Nah, hari ini kita bakal zoom in ke salah satu pemain utamanya. Oke, mari kita sorot bintang utama kita hari ini, hidrosfer. Inilah dia, si mesin air raksasa yang bikin planet kita dijuluki planet biru. Dan yang paling penting, mesin inilah yang bikin planet kita ini penuh dengan kehidupan. Jadi, hidrosfer itu apaan sih? Gampangnya gini, hidrosfer itu adalah ya semua air yang ada di bumi, titik. Mau itu bentuknya cair kayak lautan, sungai, danau, mau bentuknya padat kayak es di kutub, atau bahkan bentuk gas kayak uap air di udara yang nggak kelihatan, semuanya itu hidrosfer. Dan tahu nggak apa yang paling keren dari hidrosfer? Airnya itu nggak pernah diam, nggak pernah mager. Semua air ini terus bergerak, muter, dalam sebuah siklus yang nggak ada putusnya. Anggap aja ini engine utama yang bikin kehidupan di planet kita terus jalan. Nah, ini dia nih siklusnya. Pasti udah nggak asing lagi lah ya, kita belajar ini dari zaman sekolah dulu. Tapi jangan salah, siklus air inilah yang secara harfiah ngatur segalanya. Dari hujan yang nyiramin tanaman, sungai yang ngalir, sampai danau yang jadi sumber minum. Tanpa siklus ini, wah, bumi bisa-bisa cuma jadi planet kering kerontang. Prosesnya simpel kok. Pertama, matahari manasin air di laut, sungai, dan danau, terus airnya menguap jadi uap air. Tumbuhan juga ikutan ngeluarin uap air loh. Terus, uap air ini naik ke atas, ke atmosfer. Di sana dingin, jadi uapnya berubah lagi jadi titik-titik air kecil, ngumpul jadi derawan. Proses ini namanya kondensasi. Nah, akhirnya pas awannya udah keberatan nampung air, airnya turun lagi deh ke bumi. Bisa jadi hujan, salju, atau es. Ini namanya presipitasi. Dan siklus ini muter terus selamanya. Oke, kita udah tahu cara kerjanya. Sekarang yuk kita tarik ke konteks yang lebih dekat sama kita. Seberapa penting sih hidrosfer ini buat kehidupan kita sehari-hari? Apalagi kita tinggal di Indonesia, negara kepulauan. Jawabannya, pentingnya kebangetan. Coba lihat angka ini deh, 8.500. Angka yang gede kan? Kira-kira ini angka apa ya? Bukan, ini bukan harga tiket konser. Tapi ini adalah sesuatu yang bikin Indonesia jadi luar biasa banget di mata dunia. Yap, 8.500 itu adalah jumlah spesies ikan yang ada di perairan Indonesia. Itu artinya sekitar 37% dari semua spesies ikan di dunia ada di sini. Gokil kan? Ini bukti nyata kalau hidrosfer alias perairan di negara kita adalah rumah bagi keanekaragaman hayati laut terkaya di planet ini. Dan manfaatnya nggak berhenti di situ. Coba deh pikirin, listrik yang kita pakai sebagian dari pembangkit listrik tenaga air. Nasi yang kita makan dari sawah yang butuh air irigasi. Jalur kapal buat ngirim barang, ya lewat air. Budidaya ikan, pariwisata pantai, semuanya butuh air. Singkatnya, dari sepiring nasi di meja makan sampai rencana liburan kita, semuanya nyambung ke air. Tapi seperti hubungan pada umumnya, hubungan kita sama air ini nggak selamanya mulus dan indah. Ada kalanya keseimbangan ini goyang, dan saat itu terjadi, air yang tadinya sahabat bisa berubah jadi masalah yang sangat besar.
Nah, ini dia biang keladinya. Coba deh baca kutipan ini baik-baik. Kalimat ini tuh nonjok banget. Artinya, masalah air yang kita hadapi seringkali tuh bukan murni karena alam, tapi karena ya kita sendiri, ulah manusia. Cara kita ngelola sumber daya air itu nentuin banget kualitas dan jumlah air yang tersedia. Dan ini nih, gambaran paling jelasnya. Di satu sisi, kita lihat ekosistem yang sehat, hijau, subur, airnya melimpah. Tapi di sisi lain, saat keseimbangan itu kita rusak, dampaknya bisa separah ini. Kering, kerontang, tanah pecah-pecah, sumber air hilang. Beda banget kan? Dan seringkali yang jadi pemicu perubahan dari gambar kiri ke gambar kanan itu, ya kita, manusia. Dan dampak-dampak ini bukan lagi sekedar teori atau berita di TV. Ini nyata, kita ngerasain sendiri. Sungai yang tercemar, banjir yang jadi langganan tiap tahun, tanah longsor, atau di daerah lain malah kekeringan parah sampai krisis air bersih. Ini semua tuh udah kayak alarm kebakaran yang bunyinya kenceng banget, ngasih tahu kita kalau hubungan kita sama hidrosfer lagi nggak baik-baik aja. Oke. Dengerin daftar masalah tadi emang kedengerannya berat banget ya. Bikin pesimis. Tapi tunggu dulu. Kita nggak akan berhenti dengan cuma ngeluhin masalah. Pertanyaan paling pentingnya adalah, terus kita harus gimana? Nah, ini bagian yang paling krusial. Karena solusinya ada di tangan kita semua. Kita harus selalu ingat prinsip ini. Hubungan kita sama air itu dua arah. Timbal balik, air ngasih kehidupan buat kita, dan sebaliknya, apa yang kita lakukan itu sangat nentuin kondisi air. Kita nggak bisa terus-terusan cuma ngambil, ngeruk, tanpa pernah ngasih balik sesuatu yang baik. Dan cara kita memberi kembali, cara kita buat memperbaiki hubungan yang mungkin udah mulai rusak ini, semuanya bermuara pada satu kata kunci yang sangat kuat, konservasi. Jadi, konservasi itu apa sih? Sederhananya, konservasi itu adalah upaya sadar kita buat memelihara dan melindungi sumber daya air. Dan ini penting, kita melakukannya secara teratur. Bukan cuma buat kepentingan kita yang hidup sekarang, tapi sebagai warisan untuk generasi mendatang, supaya anak cucu kita juga masih bisa menikmati air bersih. Jadi, setelah kita bedah semuanya dari cara kerja planet yang rumit sampai dampaknya ke piring makan kita, sekarang bolanya ada di tangan kamu. Nggak usah mikirin hal-hal besar yang kayaknya mustahil. Cukup mulai dari satu langkah kecil. Coba deh pikirin apa satu hal, satu aja, yang bisa kamu lakukan hari ini juga untuk ikut menjaga setiap tetes air yang sangat berharga di sekitar kamu. Jawabannya ada di kamu.